Sudah ke Bandung untuk site visit, klarifikasi, dan negosiasi. Ya. Dan alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Memang ada perubahan terkait jumlah titik. Ya. Nah, terkait dengan hal itu, ini kami diskusi, konsultasi terkait dengan klarifikasi yang kami laksanakan kemarin, Pak Owi. Ya. Ada beberapa pertanyaan, sebentar di share screen dulu. Apa namanya? Nah. Sudah terlihat Pak Owi? Terdengar, Pak? Belum muncul ya? Belum muncul. Ya. Nah, ini hasilnya kemarin. Jadi hasil negonya itu di 12.915 Pak Owi dari 12.755. Oke. Terus titiknya yang barunya nanti mereka ngajuin gitu, Pak? Ya, nanti kesepakatannya setelah survei bersama Pak yang penambahannya. Oke. Oh, berarti survei bersama nanti di persyaratan pendahuluan ya? Ya, jadi titiknya yang penambahan termasuk dari penawarannya dia kemarin juga belum sih Pak. Jadi yang SK itu kan yang di 12.335 sesuai Ya. RFP. Nah, yang penambahannya sampai 12.915 ditentukan nanti setelah survei bersama. Oke, ditulis aja, Pak, titik selisihnya ditentukan nanti di survei bersama gitu, Pak, supaya nanti nggak jadi miss di sini. Oke, Pak. Nah, ini hasil klarifikasinya. Oke, ini ya. Oke, Pak. Nah, ini mungkin ditambahkan aja, Pak. 420. Tadi jadinya berapa? 12.755 atau 12 berapa, Pak? 12.915, Pak. Oh, 12.915 ya. Ya. Dari proposal mereka 12.755. Oke, berarti naik berapa tuh? 160 ya? Nah, ya. 100. Ini, Pak. Bentar. Oke, terus, Pak? Ya, sebentar, Pak. Ini lagi. Oke, sudah. Dimatiin dulu. View-nya di situ. View-nya. Kelihatan, Pak? Ya, kelihatan, Pak. Oh, baik, baik.
Ya. Jadi ini Pak hasilnya. Tadi ditambahin gimana Pak? Enggak, ini berarti beda kan jumlahnya ya. Ini klarifikasi ya. Ya, ini Pak, ini klarifikasi. Nah, ini bahasanya PTC akan mengirimkan surat klarifikasi teknis maksudnya apa ya, Pak? Jawabannya Pak, ada dia folder-folder nggak sih Pak? Oke. Nanti. Itu dituliskan aja, Pak. PTC akan mengirimkan surat klarifikasi teknis pada tanggal kapan gitu, Pak. Oke. Oh gitu. Kan ini kalau sesuai jadwal, mereka submit ya Pak ya? Jadi Kamis itu mereka submit ke tahun. Iya Pak. Jadi kan jadwal kita sampai Jumat Pak Wi. Nah, jadi kemungkinan Kamis mereka submit. Oke. Nah, berarti ini ada yang perlu kami perjelas lagi? Gini aja, Pak. Kalau yang nomor 4 itu, usul saya sih PTC akan mengirimkan surat klarifikasi teknis sebelum tanggal 1 September 2023. Baik. Siap Pak, siap. Tambahan itu Pak ya. Ini turun lagi. Nah ini Pak, ada merek lampu yang digunakan. Ini jawabannya mereka nih Pak. Kemarin ingat saya kan kita kan nggak peduli lampunya, Pak. Yang penting kan dia punya Betul, betul. luminansinya sejumlah sekian dan Ya, kemarin PKDN-nya kan masuk aja ya, Pak ya. masuk dua produk ini masuk Pak. Ini Oke. nggak masalah ya Pak ya? Ya. Oke, siap. Nah ini Ya, yang penting kan ini mau merek apapun sesuai dengan perjanjian aja, Pak, bahwa layanannya memang harus dipenuhi dulu kan. baik Pak. Nah ini Pak, ini yang jadi pertanyaan kita di analisa harga satuan. Jadi di dokumen kita itu kan nah juga ada Mas Kadar Usman nih teknisnya. Ya. Heeh. Jadi di dokumen kita kan pakai analisa Pak. Mm, Di Oke kosong tuh dia pakai analisa. Sedangkan dia di penawarannya dia itu dia LS kan Pak. Gimana tuh Pak? dilamsamkan gitu. Iya, dilamsamkan. Ya suruh diperbaiki aja, Pak, karena tadi kan Bapak udah pakai analisa harga Sabtuan kan. Ya, betul. Disuruh diperbaiki aja di sebelum tanggal 1 itu. Oh iya. Berarti tetap harus kembali ke sesuai dokumen kita ya Pak ya? Ya, balik ke Bapak dan disesuaikan masih ada waktu kan untuk Iya, menyusun betul. tawaran. Oke, siap. Ini box panel. Ini nanti kalau box panel, minta aja Pak harga penawaran kopinya dulu, harga penawaran vendor. Kan dia juga dapat penawaran kan tertulis tuh Pak. Baik. Termasuk spesifikasinya kan dia bilang ini customize ya. Ya, sesuai kebutuhan gitu. Ya, Oke. Ini ada komentar Pak yang info harga HMR. maksudnya gimana ya Pak? Apakah HSD itu apa? Apakah harga satuan dasar Ya, AMR pada RAB tidak disesuaikan dengan informasi harga tersebut? ya berarti kan nanti gini, yang 6 bulan pertama
AMR-nya mau dibeli berapa, Pak? Oh, iya, iya, iya. Kalau misalnya masih masuk, ya berarti kan pakai harga 2,2. Kalau tidak, nanti kan nanti Bapak lihat di rencana pembangunannya aja, rencana konstruksinya. AMR ini kan ngikat ke beberapa titik kan, Pak. Izin, izin Pak Owi, Pak Owi. Ya, Jadi izin Pak, terkait AMR, jadi pertanggal 28 Juli kemarin, PLN baru membalas surat kita yang kita kirimkan bulan Desember itu. Desember. Awal tahun kita kirim Februari, baru dibalas bulan Juli kemarin terkait harga AMR. Nah, harga AMR ini di price listnya itu 2.200.000 dan berlaku selama 6 bulan. Nah, kemarin saat kami klarifikasi ke SEI, jawabannya SEI, karena harga ini berlaku 6 bulan, sedangkan proyek konstruksi itu di tahun 2024, dikhawatirkan akan terjadi kenaikan harga. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, dia akan naikkan harganya itu 10%, jadi 2,2 menjadi 2,4, karena di RAP penawarannya mereka kan 2.429.000 harganya. Nah, kita sih inginkan kalaupun ada kenaikan harga, ya cukup dinaikkan harga inflasi saja sebesar 2%. Jadi di 2.222.000. ya. Berarti kalau kayak gitu masuk ke item negosiasi aja, Pak. Negosiasinya apa nanti, Mas? Ya negosiasinya tadi 2.200.000 plus 2%, bukan plus 10%, Pak. AMR-nya ini berapa banyak sih, Pak? 334. Lumayan ya. Iya. Berapa prestasinya? Kalau dikali harga sekarang sih, Mas, 700 juta ya? sekitar 800-an juta, Mas. Iya, kalau harga sekarang tambahin 200.000 ya. Di nego aja nggak apa-apa, Pak. Kalau mau, Ya. di nego aja. Considernya Bapak pakai harga price list. Nanti misalnya negonya itu dibuang ke tambah jumlah titik juga nggak apa-apa. Kan ini semua masuk ke AP kan? Masih boleh nego lagi, Pak? Nah, enggak, ini kan kemarin gimana? Bapak udah sepakat dengan nilai ini atau gimana? Kalau titik kami udah sepakat sih, Pak. Enggak, yang itu yang apa namanya? Yang harga ini udah sepakat. Saya nggak tahu nih harganya AMR. Sebentar. Kemarin sih negonya cuma titik aja, Pak, nggak bahas AMR. Ya, di sini klarifikasi. Ini hanya klarifikasi aja sih kalau terkait AMR. Kalau nggak gini aja, disampaikan aja Mhm. supaya enak, disampaikan aja nanti by phone, minta harga AMR-nya itu dinormalkan, jadi misalnya 22 atau berapa. Jadi titiknya itu nanti yang diturunin tuh bukan harga titiknya, tapi harga item-item pendukungnya, Pak. Gimana ya saya ngomong? Jadi supaya nggak, Ya, tadi kan lagi masih ini ya, masih belum apa. Nah, saya makanya sih nanya sebenarnya sepakat nggak dengan harga segini gitu loh. kalau saya sih enggak, Mas. Karena komponen-komponen lain kan kita hitung prediksi inflasinya itu 2%.
akan naik ketika AMR itu diperhitungkan 10%, sementara komponen-komponen yang lain untuk kenaikannya hanya 2%. Ya udah, berarti gini aja. Nanti minta di penawaran barunya AMR-nya cuma 2%. Jadi nanti sisanya itu masuk ke capex negosiasi yang barang itu. Ingat, Mungkin kan bisa optimalisasi ke tempat lain ya. Bisa. maksud saya dibuang optimalisasi ke tempat lain, tapi khusus item ini dibuat harga normal aja gitu maksud saya kurang lebihnya. Siap, siap. Siap, Pak. Dia kan pasti maksud saya dia nanti ngitungnya supaya clear aja. Takutnya nanti ketemu jadi harga kemahalan gitu loh. Iya, betul, Pak. Ada presisi. Oke, Pak. Ya, Kita lanjut. Nah, ini mereka akan update nih, Pak. Ini sudah dijawab sih kemarin ya. Nah, ini sudah dijawab. Nanti mereka akan update, Pak. oke. Mereka salah menghitung aja, Pak. Oke. Ntar. Yang mereka masih bisa perbaiki, Pak ya. Masih bisa Pak, nanti diperbaiki semua kan pasti dokumen itu kan. Bisa Pak. Kan diklarifikasi siapa tahu dia ada kesalahan hitungan, Pak. Ya, Pak. Ini Bang muamalat ya ini. Bang muamalatnya masih berlaku kan yang bang apa pinjaman murahnya kan? sementara masih, Pak. Infonya kemarin masih. Oke, OPEX tahun pertama. Yang begitu sih, ya sih. Tadi udah dilihat di kantor tuh. Yang dilihat di kantor kan udah sama. Ya. Nah itu WACC-nya gimana Pak tadi? Coba yang ke atas dulu deh. Itu terus kemudian disesuaikan dengan Kalau saya gini Pak, nanti ini harus dikonfirmasi juga ke mereka. Apakah memang tadi coba ke atas deh, WACC maupun bunga kredit ya Pak, ini sudah sesuai dengan persetujuannya muamalat nggak? Karena banyak case Pak model keuangan itu nanti kalau mau pembiayaan itu diedit lagi tuh, di otak-atik lagi. Nah maksud saya kalau memang sudah firm sama muamalat, konfirmasi aja nilai-nilainya itu model keuangannya sama muamalat sudah di review atau belum gitu. kalau dari surat persetujuan sudah menggunakan 85%. Cuma ini yang pertanyaan ini, apakah di WACC perhitungan itu kita update dengan 85 itu atau kita melakukan itu? Jadi gini Pak, approval iya, tapi kadang-kadang belum terhadap financial modelnya. Nah, kadang-kadang masih di otak-atik nih Pak, waktu mau close. Nah, maksud saya kalau memang muamalat bisa mereview ini sekarang, masuk ke Bapak itu udah fix, sudah sesuai yang direstui oleh muamalat Pak. Jadi nanti Bapak waktu di persyaratan pendahuluan itu nggak berubah lagi tuh model keuangannya. Maksud saya ke situ. Oh, ini terkait financial close, Pak ya, supaya nggak ada perubahan sampai situ ya, Pak ya. Ya, nanti supaya sampai Bapak mau konstruksi nggak berubah-ubah lagi. Ini kan mumpung muamalatnya udah terlibat nih Pak. Ya, betul. Kalau fix 8,5 Financial model tuh. Kalau yang itu bahasanya diubah dari mana Pak? Gimana Pak Wi? gimana Pak? Nggak kedengeran saya? Kalau kita nanti konfirmasi fix 8,5.
Maaf Pak, nggak kedengeran. Ya sebentar Pak, sebentar. Ini monggo ya, ada Mas Angger juga kalau mau komentar. Saya ngajak Mas Angger. Oh iya, ada masalah ya. Enggak, Malam, ini lalu Mas pagi Marlin Bapak juga Ibu. kalau mau komentar monggo ya. Siap Mas. Bapak izin ikutin dulu perkembangan hasil klarifikasinya Bapak Ibu. Dari ikut juga ya. Ya, terkait dengan suku bunga kredit ini, Pak, nanti kita akan konfirmasi lagi kepastiannya. Apakah Bank Muhammad ini akan take nanti memberikan suku bunga kredit 8,5. Kalau seandainya take 8,5, untuk perhitungan WACC-nya, apakah kita update dari 8,7 menjadi 8,5? Karena kan harus ada dasarnya nanti, kalau misalnya ada pertanyaan dari beberapa pihak nanti. Iya Pak. Nah itu yang tadi saya bilang. Financial model ini sering kejadian kalau belum ada lendernya itu berubah mulu Pak. Karena tiap-tiap lender tuh beda-beda cara appetite resikonya Pak. Nah maksud saya gini, ini kan mumpung muamalat sudah terlibat, boleh nggak muamalat ngecek juga suku bunganya atau WACC-nya yang diinginkan tuh di angka berapa gitu loh Pak. Nanti kan mereka diotak-atik lagi tuh sama. Oke, kalau gitu nanti besok kita harus konfirmasi dulu Pak ya. Ya, maksud saya supaya bilang aja maksudnya adalah supaya nanti Pak nggak revisi lagi model keuangan waktu mau fin close. Ya, baik Pak. Baik Pak. Kemudian yang selanjutnya Pak, untuk pajak PPN ini dari financial model sudah bagus, sudah menyesuaikan dengan undang-undang yang di 2025 menjadi 12%, Pak. Tapi pertanyaan kami, jika nanti tidak terjadi perubahan, ya tidak masih rencana kan Pak, walaupun ini kan perubahan pemerintah atau segala macam, tetap tidak ada perubahan Pak. Itu bagaimana nanti Pak? Apakah perlu ada catatan khusus gitu atau? Kalau pajak mah pasti dinaikin, saatnya naik harus naik Pak. Pendapatan negara itu jarang yang sih. Nanti sudah asumsi kita Dan ini kan udah ada dasar regulasinya jelas ya, jadi kita nggak bisa, kita juga nggak akan disalahin kok, insya Allah. Oh gitu, baik-baik. Oke. Kemudian terkait dengan tenor ini memang ada yang istilahnya tidak konsisten sih, ada yang di tabel atau di model keuangan itu mengatakan 6 tahun dari sudut 1 tahun, ada yang 5 tahun seperti itu. Tapi setelah kita konfirmasi yang pastinya adalah tenor 5 tahun, grace period 1 tahun sudah clear. Nah, ini kan berarti model keuangannya diperbaiki ya. Iya. Terus ini ya sudah disesuaikan. Nah ini untuk analisis sensitivitas ada sedikit keseluruhan juga perhitungannya itu sudah diperbaiki. Yang untuk ini sensitivitas ini, terus ini redaksinya kita tambahkan kalau P dibayar setelah konstruksi selesai di model keuangan itu kita minta ditambahkan selesai dibangun dan sesuai dengan output dan indikator yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Redaksinya kita tambah. Kalau dari mereka hanya apa juga setelah konstruksi selesai gitu saja. Tapi kita tambahkan selesai dibangun dan sesuai dengan output dan indikator yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Ya, pokoknya sudah memberikan layanan Pak. Ya. Terus kemudian untuk model keuangan juga ini kita istilahnya pengennya semua buku model keuangan ini menjelaskan secara detail asumsi-asumsi, perhitungan-perhitungan, rumus-rumus juga kita istilahnya minta diperbaiki lagi karena ada beberapa rumus yang berbeda-beda dan kita harus satu sehingga tidak membingungkan nanti pembacanya gitu. Ya, nah itu Pak jangka waktu pinjaman berarti nanti PI-nya juga cuma 5 tahun ya? Apa ya Pak? Dan regressnya 5 tahun juga atau lebih panjang? 5 tahun ya, 5 tahun satu. Ya, enggak itu yang di PI-nya Pak. Nanti di tempatnya Mas Angger juga selama masa pinjaman aja kan? Ini tadi hasil ini
hasil terakhir itu kita juga belum tahu informasi, ternyata mereka mendapatkan penjaminan itu 7 tahun, Pak. Sebelumnya kita informasinya 6 tahun, ternyata dari pembahasan dengan PI dengan PTCI itu mereka mendapatkan penjaminan 7 tahun. Seperti itu, Pak. Karena mereka kan inginnya memang lebih baik 10 tahun gitu, lebih aman lagi. Tapi karena memang perhitungan PI sampai 7 tahun, ya nanti bisa diperpanjang nanti kan. Nah, ini PPN, Pak. Memang Ya. COD-nya rencananya kapan? Jadi 2024 ini kan konstruksi, 2025 operasi, Pak. Oke, berarti udah masuk yang 12% ya. Oke. Ya. Kalau yang di konstruksinya masih PPN 11%. Oke. Kalau ini harus di bagian kontraktual dari apa itu PTC itu kan ada hubungan, dia juga ada konsultan, juga ada kontraktor lokal, terus ada lenders. Di situ kan di dalam gambar, tapi yang ada itu, yang tidak ada itu kontraktor, karena mereka akan mengerjakan sendiri informasinya gitu. Kontraktor. Kita pastikan itu kan ada tabel, itu kan hubungan antara apa istilahnya badan usaha ini dengan beberapa pihak, itu seperti lenders, terus kontraktor, terus ada dari apa itu satunya kontrak sama ini konsultan ini konsultan dan vendornya tidak dimasukkan di dalam tabel itu. Ada ya kembali. Oh enggak, Mas Angger mau nanya apa langsung ngomong aja, Mas. Gua nggak lihat itunya, resen apa kagak. Enggak, punten takut lagi ganggu obrolan yang lagi seru. Ya, izin Pak Lalu, Bapak Ibu, Mas Awi. Ya, tadi mungkin nambahin yang sudah dijelaskan Pak Yusuf. Ya, betul. Jadi awalnya struktur penjaminan kami kan disediakan 6 tahun, Mas, mempertimbangkan periode pinjaman. Namun pada saat unleasing, itu badan usahanya pemrakarsa dan peserta lelangnya itu menyampaikan masukan gitu supaya bisa dijamin seluruh masa konsesi gitu selama periode kerjasama, tapi jangan ada tambahan biaya kalau bisa. Akhirnya kami coba strukturkan dan komunikasikan ulang di internal. Akhirnya hasil keputusan dari komite risiko dan dewan direksi gitu bisa ditambah gitu sampai dengan 7 tahun gitu. Jadi mempertimbangkan kalau misalkan ada pergeseran, ini kan risiko paling tinggi risiko politik ya Mas, kalau ada pergantian kepala daerah gitu. Jadi kalau misalkan ada pergantiannya geser sedikit, kemudian ada AP-nya tertunda 1 tahun, masih ada buffer gitu untuk periode pemenuhan periode pinjamannya gitu. Makanya jadinya di 7 tahun dan nggak ada penambahan biaya apa-apa di upfront sama recurring-nya gitu sih Mas. Untuk yang tadi. Itu yang pertama. Cuman ini yang kedua, ini Pak izin konfirmasi dikit mungkin Pak Yus, Bapak Ibu. Tadi kalau yang untuk pembayaran AP tahun pertamanya itu setelah selesai konstruksi atau per periode saat udah masuk ke periode operasi komersial Pak? Kan dibayarnya kalau nggak salah bulanan ya, kecuali yang Januari sampai Maret ya. Ya. Masih tetap sesuai dengan perjanjian kerjasama, Pak. Setelah COD kita bayar per bulan, Pak. Oh, oke. Siap. Terima kasih Pak, Mas. Izin Pak Oli, jadi kemarin di Seingat saya sih waktu dulu buat kontrak itu setelah COD dan setelah masa tagihan ya. Kan ada periode tagihan. Ya. Seingat saya ya. Untuk Januari, Februari, Maret ditagih, April, kemudian selanjutnya bulan. Udah ada kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali penagihan kan ya setahun itu. Kalau tidak salah ya, saya lupa tuh yang dulu bahas sama ESDM. Iya, Januari, Februari, Maret ditagih April, terus kemudian yang periode April, Mei sampai Desember itu bulan-bulanan. Jadi sebetulnya berapa kali. Yakin Pak? Gimana, Pak? Sebagai ekuitas katanya enggak. Apanya, Pak?
Itu loh, pertanyaan atas. Oh, ekuitas itu Kalau BTS dulu ya. Iya. Yang ini Pak. Ya, jadi kan itu kan dia tidak menyampaikan informasi apa Pak? Tidak menyampaikan berita terkait dengan jejak ini ya. Iya, kalau biaya itu tidak dilanjutkan seperti itu. Ya, sudah. Oh, ini loh pertanyaannya itu yang ini pengalaman itu ya. Yang kedua, Itu belum jelas. Oh yang ini Pak, pertanyaannya ini. jadi mereka Pak Wi, Ya Pak. ya ini Pak, ini dari pertanyaan kita ini dia jawab ini Pak. Oke, 21 Mei ya, diperbaiki. Oke. Yang ini yang terkait pengalaman pembiayaan itu Pak, dia Oh, jawab ini. sip Pak. Tadi saya pikir proyek yang ini. Bukan Pak, yang BTS sama BTS. Yang jawabannya sama Sudah. Mas Owi, tapi nggak mungkin juga Mas ini yang BTS yang Papua 46 miliar, yang non Papua 134 miliar, jadi total hampir 200. Nah, itu nggak tahu tuh kemarin klarifikasinya gimana Pak? Buktinya apa Pak? Dia pakai equity sendiri. Iya, ini pasti SHL atau ICL, dia pasti minjem ke induk ini. Equity-nya. Iya berarti kami klarifikasi lagi Pak. Hampir 200. Kalau ekuitas, mungkin ekuitas ngomongnya jangan ekuitas sendiri ya. Agak bingung juga ini kalau ekuitas sendiri ternyata. Baru iya nih 200 miliar. Iya iya. Nah, apa-apa diminta aja buktinya lah. Baik 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 baik. Nah, biar ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dokumen yang dia berikan. Ini sama kurang lebih sama yang tadi, yang di pertanyaan tadi Pak, yang kemudian jawabannya. Ya, ini tadi. Kemudian ini yang harus kami konfirmasi ke muamalat Pak ya, yang dokumen finansial ya. Iya Pak. Ya. Pak, itu keuangan. Iya. Makanya dimintakan aja ke LEN apakah sudah sesuai dengan standarnya muamalat, maksudnya supaya nggak ada perubahan lagi Pak. Oh iya. Lain apa saya Pak? Say ya, sorry say. Baik baik baik. Siap. Ini Mas cek yang teknis, Mas ada resmi.
Ya ini penambahannya, benar Mas Kadarusman? 1. Ya, ini kan hasil klarifikasi kemarin ya. Iya, iya. Jadi jumlah di RAB eh, eh, tidak cocok dengan jumlah di surat penawaran. Setelah itu, setelah kita klarifikasi, jadi di dalam RAB itu ada di satu ruas jalan yang 251 unit APJ. Nah, itu realnya sebenarnya sama dengan pemasangan titik lampu sebanyak 502 titik. Karena 251 APJ tersebut satu tiang tapi memiliki lengan ganda. Jadi ketika kita merefer kepada titik lampu, berarti 251 titik APJ tersebut adalah 502 titik lampu. Jadi jumlah total titik lampu yang ada di RAB itu adalah 12.755 kemarin. Tinggal yang di OPEX itu sih. Ada file lagi yang lebih baru. Ya, stop. Dan yang mereka kirim untuk direvision. Finansial. Ya Pak Wing, Mas Angger, kemudian Mas Iki ini program keuangannya, udah ada dokumen. Ya. Siap. Izin Pak, kalau untuk PPN-nya tadi udah 12% ya Pak? Aman. Ngikutin Iya. tadi. Siap. Iya, 20%, Pak. Siap Pak. Yang Kecuali konstruksi. kalau konstruksi masih Kalau konstruksi sudah 11, Pak. 2024 kan konstruksinya. Iya. Iya. ini yang 12,51 ya. Ini yang Iya. 12. Ini sudah titik lampu 12.951. 15. Oh ya 915. 12.915. Tidak ada perubahan untuk penjaminan. Siap Pak. Itu PPN-nya PPN apa ya Pak? PPN PPN untuk konstruksinya Pak. Untuk biaya konstruksinya. Mana ada ini? ya Pak, aja Pak yang 79 itu memang belum termasuk PPN ya? Iya, belum. Oke. Ya, ya.
Ini ya. Belum buka. Oke, Pak. Ada komentar Mas Angger, teman-teman? Monggo. Ya, izin Pak Mas, ini berarti PPN-nya maksudnya atas capex ya, atas investasi ya? Ya, atas sih. Iya, capex. Oh, iya, apa namanya? Capex bener. Installment ya. Belanja Oke. capex. Ini Masih belum. Ini kan 87 ini kan reproduksi sudah pas KPN yang 47 Ya. M. Ini banget belum kita masuk. Kemarin kan belum. Jadi pemegang sahamnya ini ada dua nanti Pak, yang 99% dari SCI, terus dari 1%-nya koperasi karyawan lain. Karena memang PT kan harus dua pemegang saham. Oke, nggak apa-apa. Yang Ya. penting pengalamannya bisa di cover semua sama Len ya. ya kita perlu ya. Ya. Ini 68 miliar 70%. Dan ada surat dari apa istilahnya dari Bank Muhammad untuk bisa mengcover 7 sampai dengan 70 miliar. Hah? 70 miliar. 40. Ini kan 68 masih bisa. Terus ini, nah terkait dengan pemeliharaan ada pertanyaan itu. Ya. Nah ini pemerawatan nih Pak, ada pertanyaan sedikit Pak. Jadi izin Pak Owi, di dalam perhitungan finansial model yang kami susun, jadi komponen A biaya perawatan pemeliharaan fisik dan spare part ini koefisiennya sebesar 1,7%. Jadi 1,7% ini dikalikan kepada komponen konstruksi yang alat, misalnya mulai dari tiang, lampu, kabel, dan lain sebagainya. Nah, pada finansial model yang disubmit oleh PTC, setelah kami lihat kembali, ternyata dia memperhitungkan juga biaya pembongkaran dan biaya persiapan atau manajemen konstruksi. Apa yang dibongkar ya Pak kalau pemeliharaan? Nah itu maksud saya, ini kan komponen spare part untuk 10 tahun ya. Seharusnya yang dihitung itu hanya untuk spare part apa namanya, tiang, lampu, kabel dan segala macamnya. Jadi untuk komponen pembongkaran dan komponen persiapan atau manajemen konstruksi itu nggak boleh dikalikan ke biaya untuk spare part. Ya. Jadi kalau kita kurangi ini ada sekitar berapa ya? Ini kan harusnya hanya yang rumus yang 92 saja yang kita awalnya kita pegang bisa kita bilangkan sama 10. Jadi ada hanya dari tadi 1262 itu harusnya 1238. Kemudian di OPEC ini kan ada kenaikan inflasi 2%. Nah ini juga nanti mempengaruhi apa istilahnya. Nah ini bagaimana Pak Awi? Apakah kita bisa menyesuaikan? Ya harusnya ini tadi Pak masuk di negosiasi juga kalau yang menurut Bapak Ya. nggak make sense ya. Contoh tadi kan pembongkaran, apakah memang akan ada penggantian tiang Pak? Iya, nggak ada. Kalau nggak ada kan berarti kan hanya penggantian bohlam kan tidak perlu. Ya karena nggak bisa dia kalikan kepada biaya pembongkaran, karena biaya pembongkaran yang ada di NAB itu adalah pembongkaran untuk aset existing.
Jadi aset existing setelah dibongkar dikembalikan ke Pemda seperti itu. Ya, ya. Oke. Pak Owi, Pak, lalu Bapak Ibu, izin Ya. tanya Pak, mau konfirmasi sedikit. Tadi yang bagian apa penginformasian porsi ekuitas itu kan terdiri dari PT Surya Energi Indotama sama Koperasi Karyawan Land ya. Betul, betul, Nah, Pak. mungkin apa izin konfirmasi juga sama minta arahan juga ke LKPP mungkin ya. Kalau Koperasi Karyawan Land ini bagian dari konsorsium pemenang lelang apa bukan ya Pak? Karena kan biasanya pembentukan BUP itu dibentuk oleh konsorsium pemenang lelang ya. Kalau dari regulasinya ya Bapak Ibu. Formulir keuangan. Jadi ini Mas Mas Angger, biasanya kalau badan usaha tunggal kan pas BUP itu eh, nggak bisa tunggal ya, karena bentuk PT kan harus minimal ada 2 entitas. Ya. Nah, itu biasanya dia bekerja sama-sama yang terafiliasi biasanya. Oh, tahu. Perusahaan, entah ini. Tapi bentuknya koperasi nggak apa-apa Mas? Nggak ada masalah sih ya. Kan ini memang kesepakatannya mereka ya. Oh, oke. Soalnya yang di apa proyek lain sempat apa ada usulan dari pemenang lelangnya gitu karena anggota konsorsiumnya harus ada proses administratif dulu gitu yang dilakukan. Tadinya diusulkan untuk bikin badan usahanya pakai apa sponsor utama sama salah satu anak perusahaannya gitu nanti pas mau signing di amandemen gitu anggota BUP-nya gitu. Nah tapi dari info terakhir itu apa nggak diperkenankan gitu kalau bisa dari apa anggota yang ikut serta di lelang gitu sih. Jadi makanya prosesnya jadinya extend gitu karena harus nungguin proses administratif yang dilakukan oleh anggota apa konsorsium pemenang lelangnya selesai dulu gitu biar bisa bentuk BUP. Gitu. Nah, makanya kalau misalkan di sini mungkin diperkenankan pakai koperasi atau yang terafiliasi sih kita ngikut aja sih Mas Owi Bapak Ibu. Soalnya sih memang, nah ini memang kan kemarin juga dia majunya sendiri terus ya Pak ya? Ya. Atau ini sudah muncul dari awal Pak? Baru, Pak. Baru. Baru ya? Kalau Terus kemarin ini seingat dia sama siapa? Bapak waktu yang kan Bapak ada persyaratan-persyaratan administratif tuh. Kan di atas ada tuh ya. Iya, iya. Administratifnya juga harus dipenuhi sih Pak. Kan di atas ada ya positif yang seperti itu loh Pak. Keuangannya positif, terus IUPDP NPWP-nya masuk. Ya. Seksi asetnya sih, operasi karyawan ini bagian Mas Diki ada Pak Oi. Yep. Mas Kiki, Siapa Mi? ada komen? Gimana Mi? Ada komentar? Ada tambahan? Eh, 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 saya mau nanya aja Mi ke Mas Owi kalau apa sebagai ini kan apalagi pemegang saham minoritas ya 1% cuma 263 juta apa eh, apa SBU-nya perlu sama kayak pemegang saham mayoritas kayaknya enggak ya dan ini bentuknya koperasi kan Mas Owi? Ya SBU kan emang disyaratkan kan nggak disyaratkan kan SBU?
Bapak emang Dia cuma ini sih cuma laporan keuangan aja sih kalau yang disyaratkan, dan so far untuk 263 juta ada sih di piutang kalau lihat di laporan keuangannya. ya, yang penting kan ada dokumen administrasi itu Pak, persyaratan administrasi. Nah, dia memenuhi itu aja. Kalau persyaratan teknis dan finansial sudah apa namanya, sudah dipenuhi oleh CI ya Pak. Baik. Ada pertanyaan lagi? Menurut? Oke. Izin Pak Uti, untuk selanjutnya setelah ini kan kita sudah dapat rencana yang akan kita klarifikasi kembali nih. Di apa namanya informasi dari Pak Uti tadi. Intinya mereka harus penuhi itu Pak ya, yang kita minta itu. Gimana Pak? Nggak jelas Pak suaranya. Kan yang tadi kan kita dapat info nih dari Pak Uti, tambahan-tambahan informasi. Oh, Jadi di samping yang kita sudah buat klarifikasi, nah tambahan itu kan itu mereka harus penuhi Pak ya, nggak boleh enggak kan? betul. Baik. Jadi ini bisa jadi, nah teman-teman panitia ini bisa jadi kita lihat besok, bisa jadi kita perpanjang waktu, mudah-mudahan enggak. Iya, karena kan mereka butuh waktu juga untuk memperbaiki itu loh Pak. Iya, yang analisa tadi. Terutama yang tadi ya, dari sini analisa yang tadi. Rencana sih kami mau zoom juga dengan mereka Pak. Besok sebelum mereka submit sebenarnya. Ya nggak apa-apa Pak. Nanti kalau memang butuh perpanjangan waktu ya Bapak adendum. Kalau misalnya Iya. Baik. Mungkin sudah semua. Ada lagi teman-teman panitia? Mas Saudara Usman, Mas Yusuf? Oke. Pak Owi, makasih banyak. ya Pak, udah malam juga ya di sana. 9. Mohon maaf nih sering. Nggak apa-apa Pak. Nanti kalau memang butuh lagi silahkan. Kami siap aja. Mau kapan nanti diskusi. Tadi mohon maaf Pak, saya juga mimpin rapat yang siang. Saya lupa nggak diingetin Mas Frama. Malam. Saya bangun sore ya nggak apa-apa sih. Saya sih kalau malam gini malah pasti bisanya Pak. Alhamdulillah. Mau Mas Kiki malam juga bisa ya pasti. Mas Tanyar juga kayaknya. Tapi nggak ada rapat Pak. Aman Pak, siap aja kita Mas. Oh iya, ada Mas Saudara Usman ada tanya. Nanya sekali boleh. Kali-kali juga boleh. Jadi kemarin kan untuk komponen yang di OPEX tadi untuk pemeliharaan spare part. Kenapa 1,73% itu kita berikan sama dulunya. Jadi itu kalau tidak salah 1%. Dengan pertimbangan soal lokasi dan beberapa dan lainnya, semula tidak 1,73. Nah, kemarin saat kami melakukan faktor revisi, sempat dapat info secara lisan dari milik salah satu pemilik kampung bahwa besok kalau mereka menjadi suplai untuk pengadaan itu nanti akan ada spare part sebesar 1% untuk komponen lampunya. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini kan dari pihak saya sudah memperhitungkan 1,73% spare part. Kemudian ada lagi dari perusahaan lampu menjadi 1% lagi spare part. Atau enggak double ya jadinya ya untuk apa namanya saving spare partnya itu udah dapat 1% dari perusahaan, dapat lagi 1,73% nih dari apa namanya dari kita dari Pemkab Pulau Barat, seperti itu Mas. Ada komentar Pak Owi? Sorry Pak, tadi
nggak begitu jelas suaranya gimana, maaf. Izin Pak Owi. Iya, gimana Pak? Jadi di komponen OPEX kita kan di A yang untuk spare part pemeliharaan itu kan ada kita sediakan spare part sebesar 1,73%. Ya. Jadi fungsi spare part ini untuk menjaga SLA tetap terjaga walaupun sudah ada garansi dari perusahaan lampu, tapi kan untuk mengklaim garansinya butuh waktu. Ya. Sedangkan kalau mengejar butuh waktunya itu lampu tuh akan tetap mati. Jadi untuk menjaga hal tersebut ada disediakan spare part sebesar 1,73% Oke. tanpa harus menunggu klaim dari perusahaan itu selesai. Nah, kemarin saat kami melakukan factory visit, dapat info dari perusahaan bahwa kalau besok mereka jadi memasok lampu kepada perusahaan C, jadi mereka akan menyediakan 1% lampu standby. Nah, yang saya khawatirkan double spare part nanti Mas. Dari perhitungan finansial model kita udah ada 1,73%, sementara dari perusahaan lampu sudah menyediakan juga 1%. Kalau saya gini, pastiin aja Pak, mau dari Bapak atau dari mereka. Karena pasti dia nanti masukin juga di financial model. Nah, terus yang kedua nih Pak, ini yang buat jaga-jaga ya. Ketersediaan itu nanti di akhir masa konsesi jadi aset atau gimana? Kemarin sih info dari mereka akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Nah, itu kan berarti ada bagian dari aset ya. Iya. Nah, itu yang jangan lupa dicantumin di kontraknya bahwa ketersediaan spare part itu akan menjadi aset di akhir masa konsesi. Tapi harus pastiin aja Pak, Bapak mau 1% apa 1,73 atau jadi 2,73 Pak. Takutnya double sih benar. Iya, belum bisa kita pastikan sih kalau ini lampu Pak. Dan mau nambahin izin sebentar, kalau dilihat dari RAB-nya nih OPEX yang dikali 1,73% ini memasukkan pekerjaan pembongkaran dan persiapan. Terus Ya. di pekerjaan konstruksinya juga masuk nih biaya migrasi ID pelanggan. Biaya migrasi semuanya dimasukin nih. Yang biaya pasang dan uang jaminan layanan. Apa mau yang 1,73% tuh apa mau teman-teman panitia kunci di pemasangan lampu dan box panel atau sampai pekerjaan layanan PLN-nya juga nih, soalnya kalau pekerjaan layanan PLN di SAP itu totalnya 819 juta. 819 juta kali 1,73%. Berapa ini? Kerjaan layanan PLN. Iya, makanya sekarang izin kalau memang ada masukan, soalnya sebagai bahan verifikasi kami besok. Iya, saya bahas. Jadi izin, memang kalau dari kita sih, kita inginnya yang dijadikan pemeliharaan 1,73% selama 10 tahun itu di barang saja. Jadi mulai dari tiang, lampu, kabel, sementara untuk biaya pembongkaran, biaya persiapan, manajemen konstruksi, bahkan pelayanan PLN itu kan habis satu kali pada saat masa konstruksi saja. Jadi tidak akan ada lagi ke depannya pun yang menjadi aset PLN kan PLN yang akan memelihara besok. Nah, kita sudah membeli kan, terutama untuk KWH meter seperti itu kan. Nah, gimana terserah teman-teman panitia nih mau dinego, masuk di item nego juga. Boleh nambah berita acara buat berita acara baru lagi?
Tapi kan kita Mas, kalau kemarin kan negosiasinya penambahan titik atau enggak penambahan layanan ya. Misalnya kita negonya agar IRR-nya menjadi seperti ke awal 10,67%, boleh nggak ya? Biar proyeknya bankable gitu. Enggak, saya sekedar pengen tahu aja. Gini aja Pak, Bapak cek lagi model keuangan yang mereka submit itu 1,3 ada tidak. Nah, kan kemarin dikatakan 1%. Apakah 1% itu di luar 1,73 atau enggak gitu loh maksud saya. Berarti tinggal konfirmasi aja. Kan sudah nyedia. Iya. Dari kita dia dapat kalau saya mau satu bisa. izin Pak Wi ini terkait administrasi. Mungkin kami juga ini. Karena kemarin sudah ada berita acara itu ada tambahan klarifikasi ya. Malam ini Pak Wi. Gimana Pak? Maaf. Jadi kita ini kondisinya begini. Kami kan sudah buat berita acara kemarin nih. Ya. Ya mohon maaf mungkin karena kita lebih ke titik ya kemarin ya. Nah terus dengan info-info malam ini kan otomatis ada berita acara tuh berubah. Apakah kami buat berita acara yang baru lagi? Yang baru apa? Satu aja. Jadi satu. Oh yang kemarin aja ya Pak ya? Enggak, jadi satu aja. Kalau Oh, saya iya. sih. Oke. Nggak usah 2 kali. Siap Pak. Biar kami berubah aja. Baik Pak, kalau gitu sementara alhamdulillah infonya banyak nih malam ini Pak. Mudah-mudahan besok kalau begitu. Koordinasi nanti kapan lagi mau koordinasi kita siap-siap aja sih Pak. Ya Pak, mungkin nanti bisa jadi malamnya sore kan rencana kami kan akan konfirmasi dengan C kan. Nah, mungkin setelah itu kalau memang ada lagi kami izin dari sekarang dulu Pak. Gak apa-apa Pak, ini saya juga senang ada Mas Angger yang bantuin juga. Mas Angger ya? Ya. Jadi Siap, langsung. siap Mas Awi, Bapak Ibu. Jadi, kita senang-senang aja kalau Mas Angger bisa ikut gitu. Saya nggak ada takut-takutan undang Mas Angger. Takutnya Aman Pak, siap. nggak berkenan. Siap. Kalau bisa. Siap, oke kalau gitu Mas. Sementara begitu, besok mudah-mudahan kalau memang ini kita zoom lagi deh. Untuk Mas Kiki mohon jangan live dulu, kita diskusi sebentar. Izin lift ya Yes, Pak. Mas Angger, terima kasih. baik, makasih Pak Lalu, Bapak Ibu, Mas Awi, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kiki, Ya, gimana, Mi? halo Mas. Nah, Ya. jadi ini mumpung ada Mas Kiki dan kebetulan besok bisa jadi ini terakhir kami akan klarifikasi ke SI. Kalau memang ada yang langsung aja Mas, saranin baiknya begini aja Mas supaya kami juga kan mungkin teman-teman ini belum terlalu ini bayangannya seperti apa. Nanti Mas Kiki sampaikan aja ke kami kira-kira apa yang perlu kami klarifikasi lagi gitu. Sejauh ini yang saya pelajari sih itu sama mau nanya ini dulu 1,73% ini asumsinya apa aja ya?
Nah ini Mas Ini Kadarusman. aja sih, OPEX saja sih yang mau saya tanya. Ini yang lainnya ya sudahlah. Kalau 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 apa namanya? Mungkin dulu karena saya ngelelangnya gede, jadi yang kita ngeliat yang gede-gede aja gitu kan. Wih, 220 miliar bilang aja itu mentang-mentang jalan tol itu Mas Diki. Londa kan dulu spam 1,9 T sama 3,2. Iya. Kalau kalau ini enak agak kecil bisa meretelin saya dulu. Paling itu aja sih yang tadi apa namanya kalau bapak-bapak mau nawar harga apa harga AMR, harga item gitu kan. Terus berarti tadi kalau yang saya tangkap saran dari Mas Owi, kita disuruh jahil sedikit ini minta apa? Minta spek dari manufaktur karena apa kan dia bilang untuk box panel custom ya 1,8 juta ya. Ya. Nah, itu apa sih 1,8 juta itu gitu. Jadi minta penjelasan isinya apa gitu. Minta penjelasan. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya dari pabrikan ada 1% ya nyediain stok ya. Ya itu baru info dari Solarnya. Teman-teman kan Itu kemarin sempat info dari Solaren. Ya. Jadi factory visit. Nah teman-teman panitia ini disampaikan sama ownernya Solaren bahwa mereka akan siap untuk spare 1%. Nah, kalau misalnya itu mau dikunci, Mi, minta itu aja, Mi. Minta surat tertulis dari Solarens-nya. Oh iya benar sih. Soalnya itu baru Bahwa bisa mereka siap itu, 1%. Dan di state ya sama kayak box panel berarti minta dari apa request for information dari pabrikannya bahwa apa namanya menurut berdasarkan factory visit yang itu pernyataan dari Solarens apa namanya akan menyediakan 1% dari total jumlah lampu yang terbeli gitu ya, terbeli dari Solarens per tahun itu bisa dimintakan nih apa namanya suratnya untuk ya kan lumayan kalau misalnya yang rusak nggak sampai 1% setahun kan berarti Lombok Barat cadangannya banyak tuh Iya. buat ganti lampu di kantor Pak Bupati gitu kan. Iya iya. Oke. Nanti kalau misalnya ada lagi Mas, boleh di grup tuh di Geng. Iya sama ini Mi, ngingetin yang apa yang dia salah hitung itu dia belum jawab kan di suratnya itu tolong dijawab aja secara maksudnya ngejawab jangan akan kami sampaikan gitu ngaku dulu salahnya lah kenapa gitu. salah gitu Yang salah itu yang mana di Mas? Taruh. yang rekam jejak keuangan nih yang 100 sampai 100-an itu Oh yang itu ya. soalnya kan tuh formulir surat bacanya jelas kalau yang perintil banyak-banyak gini kan orang ya auditor juga malas dia ngeliatnya kalau yang surat gitu kan kita ditanya. Jadi bahasanya apa? Kita minta apa itu Mas? Klarifikasi jelas mengenai kesalahan pada formulir rekam jejak keuangan. Kesalahan itu. Baik. Ada lagi Mas Kadarusman yang mau kasih ini? 1,2 juta ada beberapa komponen langkah gitu kan. Yang notulennya pada sih kita melihat ke Madiun. Jadi Madiun itu kan 1%. Sementara kalau kita kan hitungannya berjarak dan Nggak terlalu kedengeran nih suaranya Om Rusman nih. Om Rusman. Ya jadi agak deketan laptopnya. Mas. Gimana tadi yang 1,73 itu? Ya, jadi asumsinya? kita pertama kita kan berdiri ke Madiun. Jadi Madiun itu kan 1% untuk tepatnya. Nah, di kita kemarin ada beberapa faktor sih yang dipertimbangkan, salah satunya jarak, kemudian
lupa saya rincian lainnya ada di konsulen sih. Intinya Tapi bener 1,73. iya 1,73. Oh. Yang 1,73 tuh tapi ndak ini kan ndak ngunci, bukan ndak ngunci sih, ndak apa, ndak memasukkan biaya manajemen konstruksi dan papan nama, terus kemudian migrasi PLN itu ndak masuk ya, cuma lampu dan konstruksi fisik ya. Iya. Oh gitu. Lumayan ini tadi saya coba iseng hitung cepat berapa tadi ya? Berapa duit itu? Oh, dia 26 juta selisihnya per tahun ya. Sebenarnya enggak banyak sih, cuma ya lumayan aja. Nah, nanti dikonfirmasi aja ke diklarifikasi ke saya berarti. Boleh. Kenapa nanyanya kenapa biaya OPEX memasukkan biaya prakonstruksi dan biaya migrasi PLN gitu aja. Nanti taunya 26 juta ini buat SPPD direkturnya nanti. Jadi, ya Mas Kiki mungkin nanti siapa tahu ada yang terlewat. Kalau bisa yang tadi itu diketik aja Mas di grup supaya kami juga bisa lihat ini. Iya. Iya. Siap, Mas Kiki, makasih banyak. Jadi alhamdulillah nih ketemu semua Mas. Ketemu. Ini saya belum di WhatsApp Mas Angger aja, dia mungkin baru tahu ini saya bantuin bapak-bapak ini. Tapi udah kecium sama dia. Oh iya. Wah. Apa katanya? Udah sama kayak dia. Kalau bisa tapi nggak sama. Iya. Oke, dah Mas. Oke, kalau gitu. Oke. Makasih banyak. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Assalamualaikum.